Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri VinFast VF3. Setelah beberapa hari lalu kita melakukan serah terima, saya belum membuat video ke Anda. Apa sebenarnya alasan yang membuat mobil yang saya paling tidak suka di booth VinFast, akhirnya saya beli? Tentunya ada alasan-alasan di baliknya kenapa saya sampai membeli mobil ini. Dan di video ini saya akan beritahukan ke Anda 10 alasan kenapa saya memutuskan untuk membeli VinFast VF3. Tentu saja yang pertama adalah karena desainnya. Mobil ini dari pertama kali, bahkan sebelum saya lihat langsung, saya sudah tertarik dengan bentuknya yang sangat imut-imut, sangat lucu, tapi sekaligus juga gagah dan kekar. Ini adalah VinFast dengan desain terbaik yang pernah saya lihat, dan saya jadi berpikir, VinFast, perusahaan Vietnam, bisa mendesain mobil EV mungil sekeren ini. Apa iya mereka bisa melakukannya sendiri? Ternyata tidak. Tapi mereka melakukan langkah yang cerdas dengan menggandeng vendor, desainer-desainer ternama dunia. Untuk VF-e3 misalnya ya, atau VF5, mereka menggandeng desainer Italia yang terkenal. Nah, untuk VF3 ini, saya selidiki, ternyata desainernya adalah Gomotiv. Jadi Gomotiv itu adalah perusahaan desain asal Australia yang mengkhususkan ke desain mobil salah satunya, dan di dalamnya itu banyak sekali desainer-desainer mantan pabrikan-pabrikan terkenal di dunia, dan itu mereka diminta oleh VinFast, salah satunya membuat VinFast VF3 ini, dan wow, hasilnya benar-benar mobil yang terlihat unik, original, cute, gagah, dan modern. Ini jadi alasan pertama saya kenapa saya tertarik dengan mobil ini. Alasan kedua jelas adalah harga. Harganya mestinya adalah 220-an juta rupiah. Tapi untuk promo, nggak tahu ya, seingat saya 1000 pembeli pertama atau untuk di awal-awal ada promo 189 juta rupiah, yang mana ini menjadi sangat-sangat menarik. Ini EV yang paling murah kayaknya ya. Ya di luar EV yang industri rumahan ya, tapi EV yang produksi massal ini rasanya nggak ada lagi yang lebih rendah dari ini. Makanya itu menjadi salah satu daya tarik, tidak sampai 200 juta rupiah mendapatkan EV dengan bentuk sekeren ini. Dan ya, nggak ada lagi EV yang harganya di bawah 200 juta rupiah dan menarik seperti ini. Dan satu lagi, harga tersebut adalah sudah dengan baterai. Ya, kita tahu VinFast itu di model lain ada yang skema dengan baterai atau tanpa baterai. Kalau tanpa baterai artinya kita mesti berlangganan setiap bulannya. Tidak, ini 189 juta rupiah saya beli sudah dengan baterai, jadi nggak ada biaya-biaya langganan lagi. Yang ketiga, alasan saya mengambil VinFast VF3 ini adalah tidak ada kekhawatiran masalah depresiasi. Seperti kita tahu, mobil listrik sekarang depresiasinya itu luar biasa karena kekhawatiran orang tentang usia baterai, nggak tahu baterai itu nanti diganti berapa harganya. Dan keluar lagi model-model baru yang menarik dengan harga yang lebih kompetitif, membuat mobil listrik yang kita punya itu bisa terdepresiasi jauh sekali. Nah, VinFast VF3 ini, satu, tadi seperti saya udah bilang, harganya hanya di bawah 200 juta rupiah, 180-an juta rupiah. Jadi istilahnya mau depresiasi besar juga, ya secara nominal pasti juga nggak besar-besar amat gitu. Tapi ditambah lagi, VinFast ternyata itu punya skema untuk buyback guarantee. Jadi kalau mobil kita itu tidak pernah kena tabrakan, tidak pernah kebanjiran, kemudian dalam 3 tahun itu tidak lebih dari 60.000 kilometer jalannya, mereka
menjamin mereka berani membeli mobil ini senilai 70% dari harga pembelian kita pertama. 70%! Artinya dalam 3 tahun itu kita tidak sampai 60 juta rupiah depresiasinya. Artinya dalam 1 tahun itu tidak sampai 20 juta rupiah. Artinya dalam 1 bulan itu hanya di 1,5 sampai 1,8 juta rupiah kira-kira depresiasinya. Jadi nggak ada kekhawatiran karena depresiasinya semuanya terukur karena ada buyback guarantee tadi. Kemudian alasan berikutnya yang saya tidak sangka-sangka adalah posisi berkendaranya. Jadi saya pertama kali nyoba mobil ini tuh di IMS. Ketika itu saya melihat, kok tidak bisa diatur setirnya, tilt maupun teleskopik. Aduh, ini pasti nggak enak deh. Ternyata enak, di tangannya pas, di kakinya cukup pas, paha tersangga dengan baik, dan visibilitasnya juga bagus. Ini yang saya tidak sangka-sangka. Ya saya nggak tahu ya, mungkin orang lain pasti ada yang tidak pas dengan posisi berkendara mobil ini karena tidak bisa di setel setirnya. Tapi minimal buat saya dan istri saya juga suka dengan posisi berkendaranya. Jadi ya buat apa kita beli mobil yang kelihatannya bagus, dalamnya bagus, tapi nggak enak posisi nyetirnya. Nah, karena ini mobil untuk disetir sendiri, maka posisi nyetir itu jadi salah satu konsideran saya yang cukup penting. Dan saya tidak bermasalah dengan posisi duduk mobil ini. Jadi itu menjadi alasan saya untuk srek membeli ini. Walaupun kalau misalnya ini bisa diatur tilt dan teleskopik, apalagi dengan teleskopik ya, artinya ini akan membuat posisi duduk yang lebih ideal untuk lebih banyak orang. Kemudian satu lagi yang menjadi alasan saya kenapa tertarik membeli mobil ini adalah entertainment sistemnya ini sederhana, tapi dia punya kemampuan untuk menangkap wifi dan ada web browser. Mungkin dari Android nih ya. Tapi itu artinya ketika kita punya handphone dan kita tether handphone kita ke head unitnya, jadi head unitnya mengambil wifi dari handphone kita bisa nonton segala macam di sini. Nah ini saya tunjukin, tapi sebelumnya, wow, ini ternyata belum dicabut, jadi saya cabut dulu. Oke. Jadi kalau kita udah tersambung ke internet lewat handphone kita, tethering, kita tinggal ke web browser, kita bisa kemana-mana, termasuk ke YouTube. Ini saya bisa nonton YouTube di sini. Suaranya pakai suara dari mobil langsung. Ya, seperti di tempat test drive gitu ya. Kita belok-belokin. Tajam loh ini beloknya. Nonton VinFast di VinFast. Dan dia pasti ada body roll ya, karena ini kan mobil dan lumayan. Dan walaupun ya, dia bisa nonton YouTube ya, dan basically dia bisa buka semua website ya, karena dia ini browser gitu ya, bukan aplikasi. Tapi tetap ada unsur keselamatannya. Jadi kalau kita berjalan, dia nggak mau nyala. Dia hanya mau nyala ketika mobil itu berhenti. Artinya ini pas banget kalau kita lagi ngecharge di SPKLU atau kita lagi nunggu siapa gitu. Rima misalnya lagi bawa mobil ini, terus dia nunggu Aura di sekolah, dia bisa nonton YouTube, dia bisa buka apapun asal selama dari browser ini. Jadi itu mobilnya kecil tapi ada entertainmentnya. Nah, sudah 5 alasan. 5 alasan terakhir saya akan beritahukan ke Anda sambil jalan supaya lebih keren aja gambarnya. Anda juga bisa melihat mobil ini lagi di jalan dengan shoot panning sinematik. Let's go. Hal berikutnya yang menjadi pertimbangan saya memutuskan membeli mobil ini adalah betapa mudahnya mobil ini untuk dikendarai. Karena simple, nggak ada fitur macam-macam yang membingungkan gitu ya. Electric parking brake-nya juga terintegrasi dengan tuas transmisi P. Kemudian begitu masuk ke mobil semuanya simple. Cuman ada pengaturan yang penting-penting. Misalnya AC dan audio. Udah. Nah, kenapa saya penting untuk mobil yang nyetirnya itu mudah atau simple? Karena ini memang saya mau beli itu bukan untuk saya sendiri aja pakai, tapi juga untuk Rima, untuk istri saya yang walaupun dia dulu itu nyetir terus tapi udah lama nggak nyetir,
Tapi sekarang tuh ada kebutuhan dia pengen jalan berdua Aura juga pengen berjalan jalan-jalan berdua mamahnya gitu. Itu nggak butuh mobil yang ribet gitu nyetirnya, justru butuh mobil tuh yang gampang. Dan ini gampang sekali, dan setirnya enteng sekali setirnya, serta radius putarnya sangat-sangat kecil mobil ini. Jadi ngelewatin jalan-jalan kecil, parkir di tempat sempit, kemudian meliuk-liuk gitu ya, itu akan sangat mudah dengan mobil ini. Nggak ribet gitu. Udah auto lock juga, jadi nggak perlu repot-repot mastiin kunci itu udah terpasang atau belum. Bener-bener simple bawa mobil ini. Satu-satunya yang agak kurang simple menurut saya, kunci ini nggak bisa cuman kita kantongin, tapi kita harus letakkan di tempatnya di tengah untuk mobil itu mau nyala. Tapi udah itu aja. Lainnya pengoperasiannya sangat sederhana dan sangat mudah. Cocok buat orang yang nggak pengen ribet, yang cuma pengen naik mobil dari satu titik A ke titik B. Ya mungkin seperti istri saya, nggak butuh mobil yang ribet nyetirnya, harus yang gampang seperti ini. Alasan yang ketujuh adalah mobil ini sangat mudah untuk parkir karena panjangnya tidak sampai 3,2 meter. Artinya sangat mudah mencari spot parkir. Dia juga tidak lebar, mobilnya nggak nyampe 1,7 meter juga lebarnya. Artinya baik parkir paralel maupun parkir seri, mobil ini akan punya kesempatan untuk dapat celah parkir lebih banyak dibandingkan mobil yang panjangnya lebih dari 4 meter. Udah gitu dia juga setirnya itu enteng, dan tadi seperti saya bilang radius putarnya itu kecil, jadi benar-benar mudah untuk parkir. Ya sayangnya memang belum ada kamera parkir, tapi kamera parkir itu katanya nanti kemungkinan akan ada di update software berikutnya. Kita tinggal tambahin kamera di belakang, dia akan keluar di sini, ya moga-moga cepat terjadi. Tapi tanpa kamera parkir pun dengan dimensi cuman 3,1 meter dan lebar 1,6 meter, ini benar-benar mobil yang nggak bikin khawatir kalau misalnya kita mau parkir di tempat yang sempit. Alasan ke-8 kenapa saya memutuskan untuk beli mobil ini adalah karena ground clearance-nya. Ground clearance-nya ini menurut VinFast Indonesia 175 mm. Tapi kalau saya lihat review-review di India gitu ya, itu bilangnya 191 mm. Tapi ya udah, yang manapun itu adalah ground clearance yang cukup tinggi. Jadi nggak takut mobil ini mau kena lobang, mau kena polisi tidur yang tinggi, atau kalau misalnya agak meleng dikit terpaksa naik ke trotoar gitu. Nggak, kemungkinan rusaknya itu kecil karena ground clearance-nya tinggi. Nah, ground clearance tinggi ini juga akan bikin mobil ini jadi fleksibel ke segala medan, nggak takut gitu. Aduh, nanti jalannya rusak apa enggak, ada gundukan apa enggak gitu. Seperti saya bilang tadi ya, selain mobil ini mudah disetir, mudah parkir, fleksibilitas ke segala medan tuh akan bikin mobil ini jadi worry free gitu. Minimal buat istri saya. Kemudian alasan berikutnya, selain ground clearance yang tinggi, mobil ini juga punya ban yang ukurannya besar. Itu penting karena saya pernah punya Wuling REV, bannya itu 12 inci gitu ya. Itu nggak terlalu halus dalam menyerap benturan dari jalan yang rusak atau berlubang gitu ya, karena ya bannya diameternya kecil. Tapi semakin diameter besar, itu akan semakin mantap dan enak mobil itu melewati jalan-jalan yang bergelombang. Ini misalnya di depan saya ini ada garis kejut gitu ya. Garis kejut ini kalau kita lewatin benar-benar seperti mobil besar rasanya. Ya karena bannya juga profilnya 75 ya, jadi cukup nyaman. Memang desain velgnya ya velg kaleng biasa gitu, tapi nggak masalah. Saya udah rencanakan ini mau kita ganti velgnya, tapi ban standarnya aja tuh udah besar, dan itu bikin mobil ini tuh lebih nyaman.
lebih kompos, lebih dewasa di jalan ketimbang menggunakan ban yang ukurannya kecil. Dan sesuai juga dengan bentuknya yang memang spakbornya besar, bannya juga besar. Kemudian alasan ke-10, last but not least adalah warranty-nya. Jadi warranty mobil ini panjang. Warranty-nya 8 tahun atau unlimited kilometer untuk baterainya. Ya, memang dia bukan yang lifetime ya, tapi lifetime itu kan juga seperti kita tahu cuma berlaku untuk pemilik pertama di merek lain. Begitu pemilik kedua kan dia balik ke 8 tahun lagi atau 160.000 kilo biasanya baterai itu. Nah, ini mau berlaku untuk pemilik keberapapun 8 tahun atau unlimited kilometer. Andaikan kita pakai mobil ini rata-rata deh 100 kilo deh sehari. 100 kilo sehari rata-rata sampai 1 tahun, artinya tuh kita 36.000 kilo. Anggap aja cuma 30.000 dikali 8 tahun artinya bisa sampai 240.000 kilometer dan masih di garansi baterainya. Dan untuk mobilnya sendiri juga panjang, 7 tahun atau 160.000 kilometer. Nah, jadi garansi ini bikin makin worry free gitu. Kita benar-benar pakai aja, udah ada kerusakan apapun 7 tahun di garansi, bahkan baterainya itu 8 tahun atau unlimited kilometer dengan harga cuman di bawah 200 juta rupiah, tapi garansinya sangat menenangkan hati gitu. Ya, itu alasan ke-10 saya. Ya, itulah 10 alasan saya kenapa saya memilih untuk membeli VinFast VF3 ini. Apakah mobil ini nantinya sesuai ekspektasi saya? Who knows? Kita lihat saja nanti. Makanya ini mobil akan dibawa jalan mungkin oleh saya, oleh driver saya, atau istri saya dan Aura mungkin ya. Nah, nantinya saya akan buatkan konten lagi untuk Anda. Bagaimana pengalaman saya memiliki ini. Bukan hanya pengalaman yang enak, bukan hanya hal yang sesuai ekspektasi, tapi juga hal-hal yang di bawah ekspektasi saya atau kekurangan dan kelebihan dari mobil ini. Stay tune di channel ini, nanti saya akan buatkan reportnya mengenai VinFast VF3 ini. Tapi untuk sekarang, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.